Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknomerden, balik lagi bareng saya MSA di channel yang selalu nemenin Sobat ngulik teknologi paling seru dan paling update. Hari ini kita bakal bahas fakta-fakta menarik dari MacBook Neo. Laptop Apple yang katanya murah, tapi ternyata menyimpan banyak kejutan. Dan percaya deh Sobat, beberapa fakta ini mungkin belum banyak yang Sobat tahu. Fakta yang pertama, ini adalah laptop pertama yang pakai otak iPhone. Ya, Sobat, ini mungkin salah satu fakta yang paling mind-blowing. MacBook Neo menggunakan chip A18 Pro. Ya, chip yang biasa kita temuin di iPhone flagship. Artinya, ini adalah MacBook pertama yang benar-benar berjiwa iPhone. Dan ini bukan sekedar gimmick, karena performanya tetap kencang untuk penggunaan sehari-hari, tapi dengan efisiensi daya yang luar biasa. Lanjut ke fakta yang kedua, ini MacBook paling murah sepanjang sejarah. Kalau selama ini Sobat mikir MacBook itu mahal, nah MacBook Neo ini bisa jadi game changer. Dan harga mulai 9 jutaan, ini bakal jadi MacBook yang paling terjangkau yang pernah dirilis oleh Apple sejauh ini. Bahkan harganya udah mulai menyerempet laptop Windows kelas menengah. Fakta yang ketiga, desainnya paling berani dari Apple. Biasanya Apple main aman dengan warna-warna yang kalem saja, tapi MacBook Neo mereka berubah. Ada warna blush, citrus, dan indigo. Ini bukan cuma laptop, tapi juga jadi statement gaya. Cocok banget buat sobat yang pengen tampil beda. Fakta yang keempat, baterainya bisa bikin lupa charger. Ini nih salah satu keunggulan yang sering diremehkan. MacBook Neo punya daya tahan baterai yang super irit. Dengan efisiensi chip A18 Pro, laptop ini bisa dipakai seharian penuh untuk kerja ringan. Jadi buat sobat yang sering kerja di luar, ini bisa jadi penyelamat. Fakta yang kelima, MacBook Neo ini tidak mencoba jadi yang paling kencang, tapi justru fokus di performa yang cukup untuk semua orang. Dan itu yang bikin dia relevan. MacBook ini cocok buat browsing, ngetik, meeting, dan editing ringan saja. Untuk fakta yang keenam, ada banyak kompromi yang harus sobat tahu. Nah, ini nih yang kadang nggak banyak dibahas. Karena murah, tentu pasti ada yang dikorbankan. Contohnya, RAM cuma 8 GB. Portnya sangat terbatas. Jadi tidak cocok untuk kerja berat juga. Nah, jangan sampai salah ekspektasi ya sob, setelah mengetahui kekurangan-kekurangan dari MacBook ini. Fakta yang ketujuh dan yang terakhir, bukan untuk semua orang. Ini fakta yang paling penting. Jadi MacBook Neo ini bukan laptop one for all. Dia lebih cocok untuk mahasiswa, pelajar, pekerja ringan, dan pengguna casual. Kalau sobat konten kreator berat atau developer hardcore, mungkin ini bukan pilihan utama. Mungkin sobat bisa cari MacBook yang lebih tinggi spesifikasinya. Kesimpulan, jadi sobat, MacBook Neo ini bukan sekedar MacBook murah, tapi sebuah strategi Apple untuk menjaga lebih banyak pengguna. Laptop yang simple, efisien, dan cukup untuk mayoritas orang. Dan mungkin ini adalah awal dari perubahan besar di dunia laptop Apple, agar bisa bersaing dengan kelas laptop lainnya. Nah, dari semua fakta tadi, menurut sobat, MacBook Neo ini menarik atau malah jadi biasa aja dibanding laptop-laptop yang lain? Tulis pendapat sobat di kolom komentar ya. Saya MSA Teknomerden. Stay with us, stay Teknomerden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.